Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Aiska yang tercinta, tidak terasa kita kembali memasuki bulan suci Ramadan pada tahun 1443 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita termasuk hamba-hamba yang Allah izinkan untuk memperbanyak bekal sehingga nanti kita dapat bertemu dengan Allah dengan keadaan husnul khatimah insyaallah. Baiklah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini kita belajar subjeknya adalah ya ayyuhalladzina amanu, yaitu hai orang-orang yang beriman. Kemudian predikatnya adalah berpuasa, sumu, dan hasil yang diharapkan adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Maka pertanyaan kita selanjutnya adalah bagaimana agar kita yang mengaku beriman ini dengan berpuasa dapat berubah atau memperbaiki diri menjadi orang yang bertakwa. Maka dari beberapa hadis yang ada dapat kita simpulkan ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, yang dapat menghasilkan output sebagai orang yang bertakwa. Yang pertama adalah ikhlas, memperbaiki niat. Niat menjadi hal yang selalu dibahas pada bab pertama di setiap kitab-kitab luar biasa para ulama terdahulu. Kenapa? Karena Allah tidak akan melabeli seorang dengan orang solih sampai orang tersebut memperbaiki niat dan meluruskan niatnya hanya kepada Allah. Perlu kita ingat bahwa orang yang pertama kali Allah masukkan ke dalam neraka bukan para pendosa, bukan, tapi orang ahli ibadah yang salah dan tergelincir dalam niatnya. Maka dari itu yang pertama kali yang harus kita pegang adalah niat. Kita perbaiki dulu niat kita bahwa puasa ini semata-mata hanya untuk Allah semata. Untuk niat yang lainnya seperti mensehatkan badan, kemudian melatih diri, melatih emosional, itu boleh kita cantumkan asalkan bermuara lagi kembali kepada Allah. Karena semua bentuk ibadah, bentuk kegiatan yang diniatkan pada Allah maka akan bernilai ibadah. Kemudian yang kedua yang dapat kita lakukan adalah dengan menjauhkan dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, kemudian mengeluarkan sperma dan meniatkan untuk berbuka. Tips yang ketiga adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menurunkan kualitas ibadah puasa kita. Memang benar tidak sampai membatalkan, tapi jangan sampai kita berpuasa sudah menahan lapar dan dahaga, tapi hanya itu saja yang kita dapat, tidak ada bernilai ibadah di hadapan Allah. Karena apa? Karena kita tidak menahan dari hal-hal yang mengurangi kadar puasa kita, seperti mengumpat, berghibah, niat hati mau bercerita tapi tidak sadar kalau justru membuka aib orang lain. Nah, yang keempat adalah menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Banyak dari kita yang sering beralasan untuk memakan waktu agar puasanya tidak terasa, agar tidak terasa haus dan laparnya, maka mengisi kegiatan dengan hal-hal seperti menonton TV, streaming drama Korea, atau scrolling sosial media tanpa henti. Nah, hal tersebut memang tidak diharamkan, tetapi menjadi hal yang tidak bermanfaat dan tidak berfaedah sehingga tidak memberikan nilai pahala pada kita. Sehingga sangat disayangkan kesempatan bulan Ramadan yang hanya sekali dalam setahun, itu pun hanya berjumlah 29 sampai 30 hari, akhirnya terbuang sia-sia. Selanjutnya adalah menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa puasanya mata adalah menghindarkan pandangan kita dari hal-hal yang dimurkai Allah. Puasanya telinga adalah menjaga telinga dari mendengarkan hal-hal yang mengundang murka Allah. Puasanya tangan adalah menjaga tangan kita untuk tidak menyentuh hal-hal yang diharamkan Allah. Dan puasanya kaki adalah menjaga agar kaki ini tidak dilangkahkan kepada tempat-tempat yang membawa kemaksiatan.
Dan yang terakhir adalah kita maksimalkan dengan mengisi detik demi detik di bulan Ramadan ini dengan ibadah. Seperti apa? Seperti berzikir, tilawah, mendengarkan kajian gitu ya. Mendengarkan kajian zaman sekarang tidak harus kita mengunjungi majelis ilmu ya. Bila kita capek tilawah, capek berzikir, kita bisa dengan mendengarkan kajian online di berbagai kanal di YouTube yang sekarang banyak sekali. Tinggal kita pilih mana yang ingin kita pelajari lebih lanjut. Baiklah sahabat ASK yang tercinta, demikian yang bisa dapat saya sharing kepada teman-teman sekalian. Semoga dapat bermanfaat dan ibadah Ramadan kita kali ini lebih baik dibanding Ramadan-Ramadan sebelumnya, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang Allah beri predikat lulus la'allakum tattaqun, sebagai orang-orang yang bertakwa pada Ramadan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.